Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Kampung Sipira, NIM 185040034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai sebuah jurnal dengan judul Pemodelan Matematika Penyebaran Penyakit Malaria dengan Model Sayer. Selamat menyaksikan. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua model matematika, yang ketiga analisis, dan yang terakhir penutup. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nyamuk bukanlah serangga yang asing lagi bagi kita. Menurut para pakar, nyamuk betina lebih berbahaya daripada nyamuk jantan. Selain menghisap darah, nyamuk-nyamuk betina tersebut juga berperan sebagai perantara beberapa jenis bibit penyakit. Di antaranya adalah penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium atau makhluk hidup parasit bersel satu dan termasuk ke dalam kelompok protozoa yang kemudian hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Mengingat sudah banyaknya penyakit malaria yang menyerang manusia dan sifat penularannya yang begitu cepat sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada kesehatan. Oleh karenanya dibutuhkan suatu cara mengendalikan penyebaran penyakit malaria agar tidak semakin meluas dalam suatu populasi. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan program vaksinasi. Selain menggunakan vaksinasi, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika pun turut memiliki peran penting dalam mengatasi masalah di kehidupan nyata. Tamrin mengungkapkan bahwa salah satu alat yang dapat membantu mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata yaitu model matematika. Nah, pada penelitian ini akan dibahas tentang pemodelan matematika penyebaran penyakit malaria dengan model Sayer. Pemodelan penyebaran penyakit malaria ini memperhatikan adanya kelahiran dan kematian alami yang terjadi dalam populasi yang mana laju kelahiran diasumsikan sama dengan laju kematian alami. Selanjutnya dilakukan formulasi model matematika untuk 4 kelas populasi yaitu susceptible, exposed, infected, dan recovered. Melalui model tersebut akan dicari titik equilibrium bebas penyakit, bilangan reproduksi dasar, dan selanjutnya akan dianalisis kestabilan di sekitar titik equilibrium, baik yang menggunakan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu model matematika. Berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ada, maka model matematika penyebaran penyakit malaria tanpa vaksinasi digambarkan seperti gambar yang ada pada slide. Nah, kelas S atau susceptible menyatakan kelas individu yang rentan terhadap penyakit malaria. Kelas E atau exposed, latent, menyatakan kelas individu yang telah terinfeksi penyakit malaria namun belum menunjukkan gejala-gejala penyakit. Kelas I atau infected, terinfeksi, menyatakan kelas individu terinfeksi yang telah menunjukkan gejala penyakit malaria dan dapat menularkan penyakit ke kelas individu rentan. Dan yang terakhir yaitu R atau recovered, sembuh. Kelas individu yang telah sembuh dari penyakit malaria dan kebal terhadap penyakit tersebut. Diperoleh model matematika penyebaran penyakit malaria tanpa vaksinasi yang berupa sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Yang pertama, ds per dt sama dengan mu n kurang beta si per n kurang mu s. Selanjutnya dE per dt sama dengan
beta SI per N kurang delta E kurang mu E. Yang ketiga, DI per DT sama dengan mu E kurang epsilon I kurang mu I. Dan yang terakhir, DR per DT sama dengan epsilon I kurang mu R, dengan N sama dengan S tambah E tambah I tambah R. Selanjutnya dilakukan transformasi hingga diperoleh bentuk yang seperti ini. DS per DT sama dengan mu dikurang beta SI kurang mu S. DE per DT sama dengan beta SI dikurang delta E kurang mu E. DI per DT sama dengan delta E kurang epsilon I kurang mu I. Dan yang terakhir, DR per DT sama dengan epsilon I kurang mu R. Selanjutnya, model matematika penyebaran penyakit malaria menggunakan vaksinasi. Vaksinasi di sini diberikan kepada populasi rentan atau susceptible. Kekuatan dari vaksinasi diasumsikan 100%, yang berarti tubuh individu akan kebal jika diberikan vaksinasi. Selanjutnya, individu yang sudah sembuh dari penyakit malaria tidak akan terserang lagi oleh penyakit yang sama, dikarenakan tubuh orang tersebut sudah kebal atau individu tersebut telah membentuk sistem kekebalan tubuh seumur hidup terhadap Plasmodium. Lalu diperoleh model matematika penyebaran penyakit malaria menggunakan vaksinasi yang berupa sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Yang pertama, DS per DT sama dengan 1 kurang rho dikali mu N dikurang beta SI per N dikurang mu S. Yang kedua, DE per DT sama dengan beta SI per N kurang delta E kurang mu E. Yang ketiga, DI per DT sama dengan delta E dikurang epsilon I kurang mu I. Dan yang terakhir, DR per DT sama dengan epsilon I ditambah rho mu N dikurang mu R, dengan N sama dengan S tambah E tambah I tambah R. Selanjutnya dilakukan transformasi hingga diperoleh DS per DT sama dengan 1 dikurang rho dikali mu dikurang beta SI dikurang mu S. DE per DT sama dengan beta SI dikurang delta E dikurang mu E. DI per DT sama dengan delta E kurang epsilon I kurang mu I. Dan yang terakhir, DR per DT sama dengan epsilon I tambah rho mu dikurang mu R. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu analisis. A. Analisis model tanpa vaksinasi. Titik S, E, I, R untuk titik equilibrium model tanpa vaksinasi memenuhi teorema berikut. Pertama, jika I sama dengan 0, maka sistem persamaan tanpa vaksinasi memiliki titik equilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1,0,0,0. Yang kedua, jika I tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan tanpa vaksinasi memiliki titik equilibrium endemik E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan delta tambah mu dikali epsilon ditambah mu per beta delta, mu beta delta kurang mu dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu, mu beta delta dikurang mu dikali delta tambah mu ditambah epsilon tambah mu per beta dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu, epsilon beta delta dikurang epsilon dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu per beta dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu. Kemudian untuk bilangan reproduksi dasar diperoleh nilai berikut. R0 sama dengan beta delta per delta tambah mu dikali epsilon tambah mu. Selanjutnya, untuk analisis kestabilan diperoleh sesuai teorema berikut.
Yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka titik ekuilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1,0,0,0 stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka titik ekuilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1,0,0,0 tidak stabil. B. Analisis model menggunakan vaksinasi. Titik S, E, I, R untuk titik ekuilibrium model menggunakan vaksinasi memenuhi teorema berikut. Yang pertama, jika I sama dengan 0, maka sistem persamaan menggunakan vaksinasi memiliki titik ekuilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1 kurang ρ, 0,0, ρ. Yang kedua, jika I tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan menggunakan vaksinasi memiliki titik ekuilibrium endemik S1 sama dengan S, E, I, R sama dengan delta tambah mu dikali epsilon tambah mu per beta delta, 1 kurang ρ kali mu beta delta kurang pi kali epsilon tambah mu dikali delta tambah mu, 1 kurang ρ dikali mu beta delta dikurang mu dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu per beta kali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu, 1 kurang ρ dikali epsilon beta delta tambah ρ beta kurang epsilon dikali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu per beta kali delta tambah mu dikali epsilon tambah mu. Kemudian untuk bilangan reproduksi dasar diperoleh nilai berikut. R0 sama dengan 1 kurang ρ beta delta per delta tambah mu dikali epsilon tambah mu. Selanjutnya, untuk analisis kestabilan diperoleh sesuai teorema berikut. Yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka titik ekuilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1 kurang ρ, 0,0, ρ stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka titik ekuilibrium bebas penyakit E0 sama dengan S, E, I, R sama dengan 1 kurang ρ, 0,0, ρ tidak stabil. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan jurnal saya di saat ini yaitu yang pertama, terbentuk dua model matematika Shire penyebaran penyakit malaria tanpa pemberian vaksinasi yang berupa sistem persamaan diferensial nonlinear bebas penyakit ataupun yang endemik. Yang kedua, terbentuk dua model matematika Shire penyebaran penyakit malaria dengan pemberian vaksinasi yang berupa sistem persamaan diferensial nonlinear bebas penyakit ataupun yang endemik. Dan yang terakhir, berdasarkan simulasi model matematika Shire terlihat bahwa laju infeksi sangat berpengaruh dalam menentukan kestabilan titik ekuilibrium. Semakin tinggi laju infeksi, maka penyakit akan semakin menyebar dalam populasi dan semakin tinggi pemberian vaksinasi pada individu rentan, maka kelas infektif akan menurun menuju nol. Jadi, program pemberian vaksinasi pada penyebaran penyakit malaria dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit tersebut. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekeliruan dalam pembahasan jurnal saya kali ini, dan biarlah kiranya video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.